Pemirsa, pencalonan Gubernur DKI Jakarta yang sempat menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah. Putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah hari ini dan membuka peluang bagi PDI Perjuangan maju bertarung melawan Kimples. Sekaligus memberi karpet merah bagi petahana Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon Gubernur Jakarta. Bagaimana menanggapi putusan MK hari ini? Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara dari PDI Perjuangan, dan Tama S. Langkun, Ketua DPP Partai Perindo bidang hukum dan HAM, dan juga dari pihak KPU RI mungkin sudah bergabung juga bersama kami atau belum. Kami masih akan menunggu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya pertama-tama ke Bang Nurdin Halid dulu. Gimana nih Bang, dengan hasil putusan MK, kira-kira ada kepanikan nggak? Karena dengar-dengar Kimples mau kumpul rembuk bareng nih Bang, untuk mengatur strategi baru. Di Partai Golkar, tadi kebetulan kita sedang Rapimnas dan tadi pembukaan Munas sudah. Sebentar ini kita akan melanjutkan pembahas materi Munas. Tadi sudah menjadi pembicaraan di kalangan para pengurus partai. Justru banyak yang menyambut secara baik ya, dengan bahwa putusan ini putusan yang sangat aspiratif. Dengan putusan ini sebetulnya itu maka akan semakin mencerahkan demokrasi rakyat dengan memberi ruang dan gerak serta kesempatan bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dengan banyak pilihan-pilihan. Karena dengan ambang batas yang diturunkan ini, maka itu semakin banyak daripada baik para politisi, pengusaha, ASN itu bisa menjadi calon-calon pilkada. Artinya memberi ruang yang cukup banyak pilihan kepada masyarakat. Yang kedua adalah ini menghindari kotak kosong itu ya. Jadi saya yakin ini kotak kosong yang tadinya banyak ini karena partai-partai dan itu ini mungkin sudah meminimalkan daripada kotak kosong. Bukan berarti kotak kosong itu sesuatu yang tabu, tidak. Tetapi ini meminimalkan. Nah, yang ketiga adalah di Partai Golkar sama sekali tidak ada kepanikan, tidak ada. Justru saya contoh misalnya Pak Ridwan Kamil berkomentar, wah ini bagus, itu semakin ramai dan semakin kompetitif. Dan beliau kalau Pak Ridwan Kamil sudah terbiasa menghadapi banyak calon waktu Pilgub di Jawa Barat yang jumlah pemilihnya 38 juta ya kurang lebih begitu. Itu Pak Ridwan Kamil sudah punya pengalaman, jadi sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun bagi calon-calon Partai Golkar yang sudah ditetapkan untuk bertarung baik DKI maupun di provinsi, di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Justru memberi ruang kepada Partai Golkar yang di beberapa daerah di kabupaten kota tidak memiliki koalisi, itu justru bisa mencalonkan karena persyaratan yang sangat minim sekali. Misalnya di sebuah daerah yang pemilih sampai 10.000 cukup 10% dengan suara Partai Golkar 25.000 misalnya, atau yang 100.000 cukup 10.000 sudah bisa mencalonkan. Itu justru memberi ruang yang luas dan pergerakan yang sangat dinamis bagi Partai Golkar. Jadi sama sekali tidak ada kepanikan bagi Partai Golongan Karya untuk menyambut daripada keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berarti menyambut apapun yang jadi putusan MK dan nanti lawan taruhnya siapa cukup siap begitu ya Bang Nurdin. Kalau Mas Tama sendiri sangat siap karena sangat siap. Itu kan final and binding kan dan berlaku ketika ditetapkan sama waktu putusan MK nomor berapa 90 ya kalau nggak salah itu ya. Itu kan langsung berlaku tanpa menerbitkan PKPU karena putusan MK itu sepengetahuan saya adalah final and binding dan berlaku sejak diucapkan, kecuali ada putusan lain yang mengatakan misalnya berlaku pilkada 2009, itu lain soal itu, tapi ini kan tidak ada. Oke. Ya, kalau Mas Seno gimana nih Mas? Kita baru kemarin ya Mas ngobrol Mas, dan akhirnya hari ini ada putusan MK dan dari PDI Perjuangan sendiri tanggapannya seperti apa? Karena begitu MK memutuskan ada penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah, partai Anda langsung mengadakan rapat di DPP. Ada update apa Mas Seno? Ya betul, artinya ini satu angin segar bagi demokrasi substansial, bukan sekedar prosedural atau demokrasi artifisial yang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Tapi bagi demokrasi prosedural ini memberikan ruang yang lebih terbuka bagi siapapun, bagi banyak partai-partai politik lain untuk mengajukan kadernya yang terbaik, anak-anak bangsa yang terbaik dapat ikut berkontestasi di dalam pemilu karena sekarang ambang batasnya turun. Artinya partai-partai non-parlemen pun bisa melakukan langkah konsolidasi untuk berkontribusi lebih di dalam pilkada, dan ini sesuatu yang saya rasa positif. Artinya ini satu kado kemerdekaan yang
baik sekali bagi demokrasi Indonesia dari Mahkamah Konstitusi. Kita baru merayakan 17 Agustus beberapa waktu yang lalu dan sekarang diberi kado oleh MK. Artinya keputusan MK yang final and binding ini semestinya segera disambut dengan terbitnya PKPU oleh teman-teman Komisi Pemilihan Umum agar semuanya semakin pasti. Jalannya pemilu kita sudah semakin dekat ke masa pendaftaran di akhir Agustus. Semua partai politik sekarang sedang melakukan langkah-langkah final untuk menuju ke pencalonan dan saya yakin sebenarnya dengan keputusan ini muncul akan ada banyak sekali perubahan konstelasi politik di Indonesia, tidak hanya di Jakarta tapi misalnya di Jawa Barat, di Banten, di Jawa Timur, di provinsi-provinsi strategis. Kami sebagai partai yang selama ini seakan-akan di fait accompli, susah untuk mengajukan calon yang dapat menjadi opsi alternatif untuk bisa maju di pilkada, memunculkan nama-nama anak bangsa yang terbaik. Sekarang dengan aturan baru yang ditetapkan oleh MK ini memungkinkan bagi kami untuk mengajukan calon sendiri. Dan bukan hanya kami, tapi di Jakarta saja banyak partai politik lain yang saya rasa bisa mengajukan sendiri tanpa perlu melakukan kerjasama politik. Jadi saya rasa ini satu hal yang sangat baik. Kami segera menyiapkan nama-nama terbaik untuk bisa dimajukan di dalam kontestasi pilkada besok. Dan ini tentu saja sesuai dengan aspirasi rakyat yang menginginkan adanya dinamika dialektika yang baik di dalam pilkada. Tentu akan sangat tidak menarik karena kalau kita bicara Jakarta misalnya, suara rakyat di dalam survei itu bicara setidaknya ada 3 nama yang terus-menerus dibicarakan. Mas Anies Baswedan, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok yang kader kami, lalu ada Pak Ridwan Kamil. Nah selama ini sebelum hari ini kan seakan-akan Pak Ahok dan Pak Anies kayak sudah nggak ada kesempatan lagi. Karena semua kekuatan politik sudah menyatu. Nah pasca keputusan hari ini itu akan semakin membuka ruang bagi terwujudnya aspirasi rakyat di Jakarta. Termasuk daerah lain. Itu Bang Gi. Ya, yang artinya sekarang ini masyarakat Jakarta diberikan opsi-opsi. Nah kalau dari Mas Tama sendiri bagaimana nih Mas Perindo Mas? Dengan putusan ini apakah memang masih akan tetap bersama dengan Kim atau sudah mulai tergoda balikan sama PDI Perjuangan mengingat pernah jalan bareng Mas saat Pilpres? Ya, begini Mbak, kalau kami melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sebetulnya mengubur ya, ada makhluk yang kemudian ditakuti oleh politisi atau calon kepala daerah, yaitu kota kosong. Nah, dengan ada putusan ini saya rasa isu soal kota kosong itu sudah mulai bisa teratasi, artinya ada opsi-opsi lain. Dan tentu saja kalau dari Partai Perindo sendiri, apapun situasinya kita tetap siap-siap untuk menghadapi pilkada. Meskipun memang suara kami tidak signifikan seperti partai-partai Senayan begitu, tetapi buat kami ini juga menjadi salah satu hal yang menarik karena pada beberapa tempat tentu saja dengan situasi yang sekarang kami juga punya peluang yang sama untuk mengajukan kader terbaik kami untuk ikut dalam pilkada. Dan soal kemudian bergabung dengan koalisi yang seperti apa, saat ini baru kita lihat putusannya, kita juga masih harus pelajari seksama, tapi yang pasti apa yang sudah kita putuskan tetap kita jalankan. Nah konteks perubahan tentu kita juga nggak alergi sama perubahan. Kalau ada kemudian kerjasama politik yang akan terbangun, saya rasa itu menjadi salah satu opsi juga. Kalau bicara dengan rekan-rekan di PDIP misalnya, kita pernah bersama di Pilpres dan saya rasa sampai hari ini masih banyak juga Perindo dan PDIP yang kemudian bersama-sama di tingkat daerah. Jadi ini nggak hanya soal Jakarta, saya rasa ini soal seluruh Indonesia. Jadi soal opsi-opsi akan bergabung dengan koalisi yang seperti apa, tentu akan jadi pembicaraan bagi kami di DPP Partai Perindo, karena kita juga baru terima putusannya, baru baca putusannya ya sore ini, begitu Mbak. Tapi kalau di Jakarta sendiri, Mas Tama, masih tetap bergabung dengan Kim Plus berarti ya? Ya, sejauh ini kita sudah deklarasi bersama kemarin, artinya sudah menjadi keputusan bagi partai politik, bagi kami di Perindo, dan kemudian juga dalam konteks pengambilan keputusan, itu kan bukan kemudian sekonyong-konyong keputusan tersebut diambil, tetapi sudah melewati banyak pertimbangan. Apalagi kami hanya punya 1 kursi di Jakarta, yang tentu saja kursi ini itu harus bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya. Apakah kemudian pilihannya kami akan siap menjadi oposisi sendiri, saya rasa itu bukan pilihan yang bijak bagi partai yang hanya punya 1 kursi di DKI. Nah, tapi dengan situasi yang sekarang, tentu hal-hal yang seperti ini kita akan hitung ulang lagi, kita akan kalkulasi lagi, tapi yang pasti hari ini kita masih pada sikap kami yang terakhir, gitu ya, belum ada perubahan apapun. Ya, karena kami juga masih harus banyak membicarakan
banyak mendiskusikan mana yang terbaik buat masyarakat dan mana yang terbaik juga buat partai kami. Dan Mas Edo sendiri tanggapannya seperti apa, Mas? Kemarin kan kita sudah melihat bahwa 12 parpol berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Yang artinya PDI Perjuangan memang masih sendiri nih saat ini. Memang akan tarung sendiri saja atau memang mengharapkan ada yang membelot begitu dari Kim Plus? Ya, kami menghormati keputusan politik masing-masing parpol seperti yang kami sampaikan dari awal. Tetapi kami kan berpegang pada keyakinan bahwa sebenarnya suara rakyat masyarakat di Jakarta itu menginginkan pilkada yang seru, yang itu memunculkan banyak dinamika, ide baru, gagasan, dan itu membutuhkan dialektika dari banyaknya calon. Ruang itu terbuka saat ini. Nah, kami hari ini kan seperti terjadi game changer dari yang putusan MK yang muncul hari ini game changer sekali untuk konstelasi pemilu, landscape politik di berbagai daerah. Ini adalah game changing movement. Seakan-akan kalau di permainan sepak bola ini kami bisa comeback dengan cepat. Artinya ada peluang untuk itu selama seminggu ke depan. Karena kami bisa mengusung calon. Dan nama calon yang kami godok dengan matang ini adalah nama yang nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Artinya secara elektoral, nalar kuantitatifnya ini tinggi-tinggi. Pak Anies tinggi, ini kan diusulkan DPD, Pak Anies kepada kami. Lalu banyak yang menduetkan dari arus bawah. Pak Anies dengan kader kami, entah Rano Karno, entah kemudian Mas Hendrar Priyadi, wali kota Semarang 2 periode dulu. Lalu ada lagi Pak Ahok yang elektabilitasnya nempel terus. Artinya nama kader-kader atau calon-calon yang kemungkinan akan kami usung, ini nama yang saya rasa adalah bukan nama yang sembarangan dalam konteks Jakarta. Sehingga tentu kami hari ini membuka ruang bagi siapapun untuk bisa melakukan komunikasi dan kerjasama politik dengan kami. Kami akan senang kalau bisa gotong royong bersama-sama, gitu, tidak sendirian. Tetapi artinya kemungkinan itu mungkin. Kalaupun semua tetap akan melakukan kerjasama politik super, dan itu tidak bersama kami masih punya peluang ini untuk bisa mengikuti suara hati masyarakat Jakarta, masih punya peluang menang karena kami bisa mengusung. Nah, ini satu landscape politik baru yang hari ini kami siap untuk menerima komunikasi dengan kawan-kawan dari partai politik manapun. Itu Mbak Andi. Ya, memang sepertinya Pilkada Jakarta yang diharapkan seru sepertinya memang akan terjadi dengan seru begitu ya. Mas Edo, Bang Nurdin dan juga Mas Tama. Bang Nurdin, kalau dari prediksi Anda sendiri, apakah dengan adanya putusan MK ini kira-kira bisa mengubah peta koalisi parpol nggak sih, Pak? Kalau itu di Jakarta saya kira sudah tipis ya, karena 12 parpol itu sudah deklarasi. Nah, kalau politik itu kan juga harus ada komitmen ya, sekalipun kemungkinan itu masih ada karena finalnya itu setelah mendaftar di KPU. Nah, tapi politik itu kan memang dinamis, politik itu kepentingan, politik itu kekuasaan. Nah, tapi secara keseluruhan di Indonesia, Golkar tidak pernah gentar dengan keputusan ini karena kita sudah menetapkan di hampir seluruh daerah, sudah kita menetapkan ini. Dengan adanya keputusan MK ini justru memberi ruang kepada seluruh partai untuk yang tadi misalnya sambil contoh Golkar tidak bisa mengusung sendiri karena tidak cukup kursi. Nah, sekarang bila mana calon itu memiliki elektabilitas yang tinggi, jaringan yang kuat, logistik yang memadai, maka bisa kita mencalonkan lagi. Jadi kalau tadinya kita mencalonkan kader dari partai lain, sekarang masing-masing bisa mencalonkan. Itu yang saya katakan tadi, ini keputusan yang sangat aspiratif, yang memungkinkan pencerahan demokrasi, penjelmaan kedaulatan rakyat, betul-betul di tangan rakyat. Karena diberi ruang pilihan yang lebih banyak dibanding sekarang. Dan khusus DKI, Golkar tidak akan gentar sedikit pun, sekalipun. Dan Golkar tidak pernah mencalonkan Pak Ridwan Kamil. Itu adalah keputusan partai, didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Itu tidak pernah kita mau melakukan upaya-upaya untuk misalnya menjegal siapa dan sebagainya, itu sama sekali tidak. Nah, memang ada kesepahaman, ada kesepakatan partai dengan visi dan misi yang sama untuk memenangkan Jakarta, karena Ridwan Kamil Jakarta ini butuh pemimpin yang ahli tata kota untuk membuat Jakarta sebagai kota dunia. Dengan perubahan di mana Jakarta bukan lagi ibu kota negara, maka kita harus men-set up Jakarta ini menjadi kota dunia. Bisnis, itu yang modern. Nah, itu dibutuhkan seorang ahli tata kota, dan itu dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, dari si pengalaman beliau 5 tahun dengan sangat baik memimpin Jawa Barat. Jadi tidak gentar sedikit pun Partai Golkar dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Berarti sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap tidak mengubah pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Iya, saya mau bisa pamit ya karena ini sidang mau dimulai. Baik, siap. Terima kasih sekali Bang Nurdin Halid untuk waktunya. Selamat malam, Bang. Maaf.
Maaf. Sukses Bang Assalamualaikum. Nurdin. Makasih. Semoga lancar Bang Nurdin, semoga lancar. Amin. Dan dari Mas Tama sendiri melihat apakah Mas Tama sendiri yakin bahwa koalisi besar yang baru dideklarasikan sore kemarin betul-betul masih akan tetap sama hingga saat ini? Ya, saya rasa memang itu akan menjadi komitmen begitu ya bagi para partai politik yang memang sudah ada pada kesepahaman untuk mengusung siapa calon kepala daerah yang akan disajikan atau dipilih oleh masyarakat. Jadi tentu itu belum ada pembicaraan lebih lanjut, tapi tentu saja kita harus bicara soal komitmen karena ini menjadi hal yang penting dalam politik. Yang ingin saya sampaikan adalah soal bagaimana komposisi partai politik menentukan calon-calonnya. Saya rasa itu juga akan kita lihat lagi. Sebagai contoh misalnya kami dari Partai Perindo sejauh ini sudah menyiapkan sekitar 204 calon kepala daerah begitu ya, yang memang nanti akan kita berikan surat besar KWK gitu yang kita akan usung. Nah, tapi ada lain-lain lagi, misalnya sampai lebih dari 300 ada tempat-tempat lain yang memang itu kita anggap non-seat. Nah, hari ini yang non-seat itu yang tidak punya anggota DPRD-nya itu kan sekarang juga punya peluang untuk kita dorong mencari koalisi baru atau misalnya kita membuat sebuah koalisi yang akan mengusung kader kita nanti. Karena ini juga menjadi mimpi dari partai kami begitu, di 2029 kita juga bisa menempatkan kader-kader terbaik kita di pemerintahan di tingkat daerah, begitu Mbak Anggi. Oke, dan Mas Seno nanti kita masih akan membahas lagi, Mas Seno, terkait dengan topik ini. Tapi kita akan jeda dulu sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, Sindo Prime masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.